kita ketemu lagi di Ngegaspol musim 2. Masih di ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik vonis. Nah, ini ada bedanya nih. Masih di suasana bulan Lebaran dan juga ada beberapa hari raya. Saya atas nama Hukum Online ingin mengucapkan selamat merayakan Nyepi pada 29 Maret lalu. Selamat merayakan Lebaran. Selamat merayakan Paskah. Mudah-mudahan di hari-hari besar yang penuh berkah itu ya, semangatnya terus sampai ke kita dengan segala harapan untuk dunia hukum Indonesia. Amin. Amin. Oke, di musim 2 ada yang beda dikit. Ya, ini ada suasana juga beda nih setupnya ya. Dan host yang berbeda, perkenalkan saya Edwin, editor Premium Stories Hukum Online. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dua narasumber keren dan beken. Nah, saya kenalkan dulu deh ya. Ini ada bersama kita jurnalis hukum online, Bang Dhani. Apa kabar Bang Dhani? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, dunia hukum kita nggak baik-baik ini. Oke. Patut prihatin ya, patut prihatin. Nah ini emang, makanya kita undang nih pakar penting buat ngobrol bareng kita di sini. Iya dong. Bersama kita ada Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Dr. Arya Suyudi. Apa kabar Bang Arya? Baik, Bung Norman. Udah kayak komentator boleh. Jadi bung-bungan nih. Bung-bungan. Oke. Nah hari ini kita akan bicara di musim 2 ini ada topik spesial. Makanya ada tambahan vonis nih. Kalau dulu kan musim pertama kita ngegaspol, sekarang ngegaspol vonis. Karena ke depan di musim 2 ini kita akan banyak bicara soal putusan pengadilan, berbagai dinamika peradilan yang juga nggak lepas dari politik. Politik hukum paling nggak. Oke. Nah hari ini kita akan bicara di episode 1 musim 2 ini soal landmark decision, rumusan rapat kamar, jurisprudensi, mana yang sakti. Nah, topik ini sudah pernah diulas di Hukum Online, di berita, di rubrik Premium Stories, ada 2 artikel. Nah, ini bisa kita lihat judulnya, yang nanti kalau penasaran lebih lanjut, boleh baca di situ. Yang pertama ini pernah tayang dengan judul Kekuatan Jurisprudensi, Landmark Decision, dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Lalu berita kedua yang juga mengulas ini di Hukum Online yang sudah tayang, dengan judul 90% Hakim Patuhi SEMA, Rumusan Kamar Mahkamah Agung. Benarkah? Tanda tanya ya. Nah, itu 2 berita yang sudah tayang dan kita akan bicarakan di sini. Dan ini masih relevan ya sama situasi terkini nih, karena kita ngomongin mengenai landmark decision, rumusan rapat kamar, jurisprudensi, mana yang sakti. Mungkin juga beberapa ada yang sudah tahu nih penonton, tapi mungkin juga banyak yang masih bingung. Dan apa kaitannya sama situasi terkini ketika kita mendengar berita ada hakim-hakim ditetapkan sebagai tersangka? Aduh, itu prihatin banget. Ada advokat juga ya. Tentu ini nggak jauh-jauh dari perkara yang disidangkan, lalu ternyata ada masalah di sana. Nah, kita lihat nanti apa hubungannya dengan topik kita hari ini mengenai landmark decision, rumusan rapat kamar, jurisprudensi. Nah, kita dengerin dulu ya dari narasumber pertama yang penting nih ya, karena tadi udah diulas di Hukum Online. Bang Dhani, boleh dong Bang Dhani diceritakan Bang, kalau menurut reportase Hukum Online, 3 benda itu apa sih Bang Dhani? Ya, thank you Win. Oke, sejak 2012 Mahkamah Agung sering mengeluarkan yang namanya Surat Edaran Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung ini substansinya adalah hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung. Kalau kita bicara Kamar Mahkamah Agung berarti di situ ada Kamar Pidana, Pidana Khusus, Perdata, Perdata Khusus, Militer, Tata Negara, dan Agama misalnya. Nah, SEMA ini dalam prakteknya menjadi pedoman bagi hakim di Mahkamah Agung dalam rangka memeriksa dan mengambil keputusan terkait sebuah perkara. Hal ini kalau kita melihat definisi itu sebenarnya kita bisa merefer ke beberapa istilah yang sudah pernah ada. Misalnya pertama jurisprudensi, kemudian yang kedua landmark decision. Secara kasat mata sih kita bisa mengatakan tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara 3 hal itu. Cuman dari artikel yang ditulis oleh Edwin di situ, gue melihat bahwa SEMA ini seperti sesuatu yang sangat determinan tuh. Tadi ada salah satu artikel yang judulnya menyoroti 90% hakim pengadilan tingkat pertama menggunakan SEMA tuh sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Sebenarnya nggak salah juga sih, nggak salah juga. Cuman kalau kita melihat dari independensi hakim dalam mengambil keputusan ketika memeriksa perkara, hal ini juga kan sebenarnya diakui oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya.
Maka mari kita coba memaknai kembali itu SEMA ini sebenarnya barang apa sih? Kan gitu. SEMA ini sebenarnya barang apa? Apa dia cuma sekedar menjadi pedoman hakim dalam mengambil keputusan, atau jangan-jangan SEMA ini sendiri menjadi norma baru nih, gitu Bang Arya ya? Mungkin kita bakal banyak mendengar dari Bang Arya. Jadi begitu sebagai awalan ini. Ternyata SEMA ini konon ya diklaim dipatuhi oleh hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan putusan. Tapi ternyata apakah SEMA ini adalah peraturan perundang-undangan atau bukan? Nah, itu hal lain yang perlu kita gali nih. Karena ke depan kita mau ngomongin soal vonis kan ya. Nah, ini jadi kerangka pikir pertama di episode 1 yang perlu kita ulas. Nah, sekarang kita pengen denger dari Bang Arya nih. Bang Arya, jadi sebenarnya saat kita bicara jurisprudensi, landmark decision, rumusan rapat kamar, mungkin kalau yang pernah kuliah hukum, jurisprudensi sering diulas di semester pertama, bahasan pertama, dan sering diulang-ulang gitu ya. Tapi landmark decision, lalu ada rumusan rapat kamar yang kemasannya tadi dalam reportase hukum yang tadi Bang Dani sampaikan, kan kemasannya SEMA, surat edaran. Tapi dipatuhi oleh 90% hakim, katakanlah berdasarkan penelitiannya, laporannya gitu ya Bang Dani ya. Nah, apa nih yang perlu kita ketahui nih Bang, tentang 3 barang ini nih Bang? Oke, makasih Bung Edwin. Jadi kalau saya lihat berdasarkan literatur ya, memang keluarnya produk-produk ini sebenarnya ada benang merahnya. Yaitu benang merahnya adalah untuk mencapai kesatuan hukum. Jadi idealnya semua perkara yang masuk pengadilan, sepanjang itu hal yang sama, maka outcome-nya juga sama mestinya. Karena ini penting untuk masalah kepercayaan publik, kepastian, konsistensi, dan lain sebagainya. Nah, bentuknya mengambil bentuk jurisprudensi, SEMA, rumusan kamar. Nah, itu memang karena dinamika konkret ya di Mahkamah Agung sendiri, di mana instrumen-instrumen itu memang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai kesatuan hukum tersebut. Kalau literaturnya sendiri memang tidak ada ya peraturan perundang-undangan yang bilang jurisprudensi adalah, rumusan kamar adalah gitu, ataupun juga putusan landmark adalah, memang nggak ada. Tapi memang ada semacam kesepakatan bersama yang mendefinisikan bahwa kalau landmark itu adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum penting yang belum ada aturan hukumnya. Yang belum ada ya? Dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Nah, ini pernah dituangkan dalam suatu penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung tahun 2008. Jadi udah cukup lama. Jadi itu memang kita coba mendefinisikan apa sih landmark decision, kok banyak sekali orang menggunakan istilah itu. Dan juga ada orang menggunakan jurisprudensi. Lalu bedanya apa dengan jurisprudensi? Yang jurisprudensi. Jadi sementara jurisprudensi sendiri sebenarnya elemennya kurang lebih sama ya. Jadi sama-sama putusan MBHT, kaidah hukum, memiliki kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum. Nah, ini definisi yang kurang lebih sama tapi beda. Karena di jurisprudensi itu ada elemen diikuti berulang-ulang. Diikuti berulang-ulang. Meskipun ada perdebatan ya, apakah sistem hukum Indonesia mengenal jurisprudensi atau tidak. Memang officially sebagai negara dengan yang menganut sistem hukum Eropa kontinental, tidak ada ketentuan spesifik bahwa hakim harus terikat kepada putusan hakim sebelumnya. Beda dengan sistem peradilan di common law yang menganut sistem stare decisis ya. Namun bagaimanapun juga publik kan perlu kepastian. Publik itu tidak dapat bekerja dalam satu sistem yang tidak pasti, karena itu akan meningkatkan biaya transaksi, ketidakpastian, dan lain sebagainya. Karena orang kan kalau misalnya, masalah ini kalaupun dibawa ke pengadilan hasilnya akan A, berarti orang akan memilih untuk menghemat, untuk tidak perlu ke pengadilan dan selesai damai di luar. Nah, itu sebenarnya konsep yang kenapa ini jadi penting sebenarnya, meskipun secara literatur, secara disiplin ilmu seolah-olah tidak relevan dengan Indonesia. Nah, dan memang ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari khasanah literatur hukum Indonesia ya. Kalau kita bicara putusan penting, kita bicara landmark, jurisprudensi, karena Mahkamah Agung sendiri bahkan di pertengahan tahun 2015-2016 tuh sudah memberikan atribusi kepada beberapa perkara yang
diregister sebagai jurisprudensi. Di tahun 2016-2017 saya lihat ada beberapa perkara yang dikasih atribusi itu. Jadi perkara yang beberapa tahun lalu dianggap penting sudah diikuti, akhirnya mereka atribusi sebagai jurisprudensi spesifik. Jadi nomornya pun dirubah 1/jurisprudensi/2016. Diberi kode nomor khusus. Dikasih kode nomor khusus. Udah kayak putusan pengadilan. Jadi karena saking pentingnya kesatuan hukum itu. Nah, kalau landmark decision memang kalau kita ingat itu mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai putusan penting ya, putusan penting. Jadi tidak ada keharusan sudah diikuti oleh berulang-ulang oleh pihak lain. Tapi sepanjang itu hal yang baru, belum pernah diatur sebelumnya dan dianggap penting, maka dianggap sebagai putusan landmark. Nah, kalau kita lihat memang istilah landmark ini kita juga pinjam dari negara common law. Tapi di Indonesia, setahu saya yang pertama-tama menggunakan menerbitkan kompilasi dengan menggunakan istilah landmark itu adalah advokat Sudargo Gautama. Beliau itu rutin tuh, Sudargo Gautama itu dulu rutin tuh landmark decision tentang apa, landmark decision tentang apa. Nah, itu dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Bung Edwin. Menarik tadi. Berarti kalau jurisprudensi dan landmark itu sama-sama berkekuatan hukum tetap? Pasti itu ya? Syaratnya adalah BHT. Tapi kalau jurisprudensi unsurnya sudah diikuti oleh hakim-hakim, lalu dianggap itu menjadi jurisprudensi secara konsisten. Kalau landmark decision dianggap penting ya, karena kalau diterjemahkan harfiah putusan penting ya. Tapi pertanyaannya Bang Arya, dianggap penting oleh siapa, Bang? Nah, memang ini isu yang penting ya, isu yang penting untuk, karena saya tadi spesifik ngambil contoh Prof. Sudargo Gautama ya. Beliau itu advokat dan guru besar. Nah, dia melaksanakan menerbitkan publikasi itu dalam kapasitas dia sebagai akademisi. Penelitian mandiri beliau ya berarti. Beliau lihat ada putusan penting, ambil dipublish di bukunya dia. Dan jadi memang dan di luar negeri pun juga kebanyakan begitu. Jadi publikasi jurisprudensi, publikasi landmark decision itu adalah hasil kerja pihak eksternal. Bukan dari lembaga peradilan ya, yang mengklaim ini jurisprudensi, ini landmark decision kami. Nah, itu kalau kita lihat dari apa yang terjadi di luar negeri ya, dari luar negeri ya. Dan memang saat Prof. Sudargo Gautama itu aktif di bawah tahun 80, memang kita nggak punya publikasi seperti itu. Jadi itu satu-satunya referensi yang diklaim sebagai putusan landmark decision dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di luar negeri ya memang itu adalah pekerjaannya publisher, legal publisher itu yang bekerja sama dengan profesor hukum untuk memilihkan perkara-perkara yang dianggap penting sehingga mereka masukkanlah ke dalam kompilasi publikasi rutin mereka. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat sejarah hukum Indonesia tadi, itu berarti landmark decision dimulai dari seorang tokoh bernama Sudargo Gautama ya? Sependek pengetahuan saya itu. Mungkin ada lagi sebelum Sudargo Gautama ya. Bisa katakan landmark decision versi Sudargo Gautama. Kalau di luar negeri dalam sejarah hukum yang ada yang kita bisa baca, itu diterbitkan oleh pihak ketiga yang punya kapasitas tadi Bang ya, legal publisher, bikin kompilasi. Sehingga bisa jadi ada beberapa versi gitu ya? Bisa jadi. Jadi memang tidak ada yang memiliki kebenaran mutlak terhadap apa yang disebut sebagai landmark decision, karena itu versinya si A, versinya si B. Tapi memang itu balik lagi ke budaya hukumnya mereka, karena mereka stare decisis, apa yang keluar ya itu dianggap mengikat. Jadi agak lebih mudah lah, ke luar negeri itu lebih jauh lebih simpel. Menarik ya. Di Indonesia agak sedikit rumit karena kita tidak menganut stare decisis itu. Iya. Apa yang nggak rumit ya di Indonesia? Tapi gini Bang, berarti begitu dipinjam di Indonesia, landmark itu diterbitkannya kan sama Mahkamah Agung nih, kalau kita nggak salah Bang Dani ya? Iya, betul. Diterbitinnya tiap tahun ya? Kenapa diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Karena tidak ada pihak swasta yang menerbitkan. Jadi karena nggak ada pihak swasta yang berinisiatif. Kurang lebih seperti itu. Jangan-jangan setelah ini bakal ada yang boleh nggak kalau gini abis ini hukum online bikin landmark decision versi hukum online gitu Bang? Diakui apa enggak? Diakui nggak? Kita serahkan ke publik ya. Ya mestinya sih sebagai suatu produk akademis, produk intelektual nggak ada masalah kalau menurut hemat saya. Dan memang selama belum ada yang mengisi segmen itu, maka Mahkamah Agung tuh sebagai produk pabrik putusan ya mengisi kebutuhan itu. Karena kan Mahkamah Agung setahunnya berapa ribu putusan. Sekarang tahun kemarin 30.000 perkara masuk kan. 30.000 ya. Kayak mencari putusan yang yang penting itu kayak mencari
jarum di tumpukan jerami. Wow. Jadi perlu alat bantu memang semua orang. Kita aja lihat direktori putusan kan banyak sekali, udah 9 juta lebih kan sekarang. Oke. Itu baru 2 tuh Bang. Yang terakhir belum sempat kebahas Bang. Rumusan rapat kamar yang dikemas dalam SEMA tadi, surat edaran yang tadi Bang Dani sebut. Itu benda apa tuh Bang kalau yang ketiga itu Bang? Ya, jadi rumusan kamar itu memang byproduct dari implementasi sistem kamar yang dimulai tahun 2011. Jadi tahun 2011 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem kamar. Sistem kamar itu memang lagi-lagi adalah satu sistem yang diperkenalkan untuk menjaga konsistensi putusan. Jadi sama sebenarnya, ini tools untuk konsistensi putusan. Jadi di mana Mahkamah Agung itu dibagi ke dalam kamar-kamar yang sifat pembagian perkaranya mutlak ya. Nggak lagi perkara perdata bisa diperiksa oleh hakim pidana dan sebagainya. Jadi itu perubahan budaya yang signifikan di Mahkamah Agung. Sistem kamar itu. Nah, ini adalah sistem pendukung dalam sistem kamar itu. Jadi dalam salah satu SK KMA. Jadi sistem kamar itu selama 2011 sampai 2014 itu SK-nya berubah 5 kali. Jadi total ada 6 SK terkait sistem kamar. Nah, jadi ya namanya juga sistem baru, diuji coba. Nah, salah satu elemen penting dari pelaksanaan sistem kamar adalah pleno kamar. Pleno kamar itu sebagai sarana untuk menjaga kesatuan hukum, maka dia dibentuklah pleno kamar dengan harapan bahwa setiap ada perbedaan mengenai satu isu tertentu itu selesai di pleno kamar tersebut. Nah, pleno kamar sendiri sejarahnya terbagi menjadi 2, ada pleno kamar dan pleno perkara sebenarnya. Jadi pleno perkara ini untuk bahas perkara-perkara individual, kalau kamar membahas isu-isu hukum. Isu-isu hukum. Belakangan akhirnya yang mekanisme yang terjadi adalah mekanisme yang kita kenal saat ini. Jadi pleno itu lebih membahas isu hukum sebenarnya. Isu hukum. Jadi apapun yang menjadi putusan kamar, putusan pleno kamar tidak mengikat majelisnya. Jadi bisa berbeda putusannya antara putusan majelis dengan putusan kamar. Nah, itu yang sistem yang berlaku sekarang. Makanya akhirnya itu, dan juga ada satu klausul di salah satu SK KMA yang mengatur sistem kamar bahwa sistem kamar itu harus didokumentasikan dan dipublikasikan supaya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya. Jadi ada kalimat di SK sistem kamar itu yang mengatur bahwa itu harus didokumentasikan dan dipublikasikan untuk digunakan sebagai pedoman. Makanya judul SEMA sistem kamar itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dan sama terus tiap tahun, cuma ganti tahunnya aja tuh ya. Oke, jadi sejak awal memang ditujukan untuk jadi pedoman. Wajib nggak sih Bang diikuti? Nah, yang menarik itu. Gimana Bang? Wajib apa enggak diikuti? Karena kalau kita berangkat dari hasil penelitian Mahkamah Agung di tahun 2021 dan 2023, ternyata ya itu disebutkan ya, hakim pengadilan tingkat pertama 90% mengikuti SEMA. Pertanyaan kritis kita adalah, apakah SEMA ini begitu determinan gitu? Kita tahu bahwa hakim ketika mengambil keputusan memiliki independensi, kemerdekaan, kekuasaan kehakiman. Di atas dia ada sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Agung, tempat di mana dia bernaung, yang mengeluarkan surat edaran yang sifatnya internal, Bellege Regel ya, Bang ya, yang sifatnya internal. Ini loh panduannya. Kalau misalnya menemukan satu isu hukum, panduan yang harus kalian pakai kurang lebih seperti ini. Cuman kalau kita melihat sebuah kasus, itu kadang sifatnya sangat spesifik, Bang ya, sangat spesifik. Apakah kemudian hakim ketika mengambil keputusan berdasarkan isu yang tadi diatur dalam SEMA, lalu kemudian mengcompare sama isu yang sebenarnya sangat spesifik itu, kemudian kalau tadi dikatakan hakim memiliki kebebasan, dia boleh ikut, boleh enggak. Tapi faktanya ketika misalnya ditarik ke level yang levelnya penataan kesatuan hukum tadi, boleh enggak hakim berbeda? Boleh nggak hakim berbeda tuh ya? Boleh nggak sih Bang? Boleh nggak hakim itu berbeda? Dari konsepnya kan sebenarnya hakim adalah memiliki independensi ya, mandiri terhadap semua pengaruh eksternal. Nah, ini juga jadi isu yang lama sekali diperdebatkan dalam penyusunan sistem kamar ya. Sejauh mana
putusan rumusan kamar itu mengikat hakim lain di Mahkamah Agung dan hakim di bawahnya. Kalau saya lihat situasi di lapangan itu kecenderungannya cukup kuat mengikat, mayoritas cukup kuat mengikat, meskipun ada sedikit catatan dalam hal teknis ya, teknis pengutipannya, teknis pereferensiannya dan lain sebagainya, catatan ada. Jadi ada penelitian lagi di Mahkamah Agung tahun 2023 tentang kepatuhan sistem kamar di kalangan hakim agung, ada catatan-catatan seperti itu. Namun generally itu diterima bahwa itu adalah SEMA sistem kamar itu sangat diperhatikan oleh hakim lain. Kayak contoh misalnya SEMA 3 tahun 2023 tentang kepailitan developer apartemen. Itu kan spesifik. Bilang bahwa developer pengembang apartemen itu tidak dapat dipailitkan karena tidak memenuhi pembuktian secara sederhana kan. Nah itu kan udah di undang-undang kayaknya nggak ada sebut itu. Nah itu norma baru kan, norma baru kan. Tapi kan memang itu arahan dari rumusan kamar. Rumusan kamar. Jadi menurut saya sih, kalaupun itu belum pernah saya lihat lagi seperti apakah ada pengadilan tingkat pertama yang memutus berbeda. Saya belum pernah lihat. Tapi saya pikir sinyal bahwa itu sudah diterbitkan dalam bentuk SEMA, meskipun SEMA itu berlaku internal, itu para advokat kan baca. Dia akan ngukur bahwa apabila ini dipatuhi, maka udah pasti putusannya akan ditolak, akan dilawan lah oleh pihak lawan bahwa ini udah ada SEMA yang ini nggak boleh. Menarik nih, udah ke-mention sama Bang Arya tadi. Kalau advokat juga baca, advokat kan jadi bisa mengukur ya, memprediksi ini arah perkara yang gue tangani, klien gue ya, lawan gue ini kira-kira kemana gitu kan. Nah berarti kan ada pentingnya lah kita mengetahui rumusan rapat kamar ini. Tapi kita tahu tadi dua barang lain yang Bang Arya sebutkan, yang kita reportase hukum online juga menemukan itu, jurisprudensi, ada juga landmark decision. Nah ini kita ngomongin manfaat ya. Jadi kan ada law in the book, ada law in action ya. Nah, sekarang kita ngomongin bagaimana hukum dalam aksi itu, dalam praktik itu kan kita pengen tahu nih gimana kita bisa memprediksi masalah hukum dan solusinya gitu ya. Nah, kalau tadi dari cerita di sini kan kita ngobrol nih ada tuh 3 tuh ya, rumusan rapat kamar, landmark decision sama jurisprudensi. Jadi yang penting yang mana nih buat diketahui atau dibaca atau diseriusi nih Bang untuk bisa memenangkan perkara? Atau bisa mulus lah perkaranya gitu ya. Gimana tuh kalau Bang Arya lihatnya? Ya kalau saya lihat memang di satu sisi pedoman-pedoman ini, guidelines ini memang dia memberikan sinyal ya, rambu-rambu mana yang boleh dilanggar dan mana yang tidak, batasan-batasan lah. Dia memberikan batasan. Tapi dibalik dengan adanya batasan berarti jelas batasannya kan, sehingga para advokat tuh bisa memilih jalan lain sebenarnya kan. Kalau advokat pasti kreatif kan, dia kan cari jalan lain. Jadi bukan untuk menutup jalan sama sekali. Justru dia udah tahu, oh ini nggak bisa, jadi harus lewat cara-cara lain. Jadi tiga-tiganya penting gitu. Penting semua menurut saya, karena itu akan mempengaruhi strategi litigasi ya. Tapi mungkin nggak sih Bang, kalau misalnya rumusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, kemudian ketika sampai perkara itu ke meja Hakim Agung, Majelis Kasasi, peninjauan kembali gitu ya, lalu Hakim-Hakim Agung sendiri memutuskan untuk tidak mengikuti rumusan-rumusan yang mereka buat. Mungkinkah itu terjadi? Bisa, mungkin. Karena di laporan yang tahun 2023 itu salah satu rekomendasinya adalah dibuat prosedur tetap. Bagaimana tata kelola identifikasi dan monef. Ada satu ketentuan di satu putir di summary itu yang bilang bahwa apabila majelis hakim memutus berbeda dari apa yang sudah diatur dalam rumusan kamar, maka dia harus ngelaporin itu ke tim pleno itu, tim SEMA itu, tim yang monitornya evaluasi, sehingga bisa diupdate posisi dari itu. Masuk akal dan bisa, dan itu sudah diusulkan dalam laporan penelitian tahun 2023 itu. Jadi tetap ada prosedurnya ya. Oke deh, Hakim Agung ketika pun akhirnya memutuskan nggak mau pakai nih rumusan yang kemarin kami buat gitu ya, kayak menemukan hal baru nih yang membuat harus ditinggalkan. Masih boleh ya? Masih boleh. Memang boleh. Tapi ada prosedurnya diusulkan di laporan penelitian itu, diusulkan bahwa semua yang memutus berbeda
segera mengupdate ke tim yang tim redaksinya lah istilahnya, supaya bisa segera diupdate lah. Jadi orang jadi tahu kenapa nih beda gitu loh. Oh, jadi dia pun harus melaporkan ya, apa sih yang itu usulan, rekomendasinya begitu. Tim peneliti. Oh, berarti ini akan ya, atau sudah? Harusnya akan ada perubahan di SK tim Kamar itu. Untuk oke. mengatur tata kelola bagaimana pembentukan norma-norma pleno. Karena rumusan pleno itu kan mulai dari tahap identifikasi isu apa yang mau dibahas, terus pembahasan sampai disetujui dan dipublish. Itu the whole proses proses yang pengelolaannya masih sangat dipandang dengan sangat serius. Dan sependek pengetahuan saya, itu tiap kamar itu dikasih kuota yang sangat sedikit untuk ngajuin nominasi isu yang mau dimasukkan ke rumusan pleno. Satu atau dua kalau nggak salah. Jadi nggak bisa sembarangan. Mengusulkan apa yang mau diplenokan pun nggak asal masuk gitu aja. Asal masuk. Harus pilih. Ini cuma punya jatah 2 yang boleh. Kalau nggak salah 2, dibatasin. Jadi yang benar-benar yang paling penting aja. Oke, jadi ada mekanisme yang menyeleksi itu ya. Dan di rapat pleno Mahkamah Agung itu dibahas habis itu. Semua anggota kamar dibahas sampai ide-nya adalah semua sepakat dengan solusinya. Oh, itu sepakat itu pakai musyawarah mufakat atau voting nih, Bang? Saya nggak ikut plenonya, jadi tapi itu jadi kesepakatan kolegial lah mungkin ya. Begitu jadi produk, ini kesepakatan bersama. Mestinya begitu. Ini pertanyaan jurnalis, Win. Gimana tuh? Perbedaan pendapat Hakim Agung dengan SEMA yang ada itu mungkin nggak sih carry over dari pembahasan yang sebelumnya, yang pembahasan awal yang misalnya belum rampung, Bang? Yang peserta keluar rapat pleno yang masih punya rasa-rasa kurang enak lah kepada hasil. Sangat mungkin kan, Bang? Iya. Karena yang namanya tergantung dia menerjemahkan kemandirian kehakiman itu sendiri. Kalau dia menerjemahkan, hakim tersebut menerjemahkan kemandirian sebagai kemandirian individu, dia akan tetap mempertahankan posisi dia, meskipun sudah jadi rumusan kamar. Tapi kalau di Belanda, kemandirian hakim itu adalah kemandirian institusional. Mereka bilang bahwa once institusi sudah menetapkan posisi institusi terhadap isu itu, maka yang mesti keluar ke publik adalah posisi institusional, bukan posisi individu hakim. Itu yang di Belanda. Makanya waktu kami mengadakan studi banding, salah satu key takeaways adalah itu. Jadi ada dibedakan kemandirian institusional sama kemandirian individu. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu kembali ke bagaimana hakim tersebut memandang konsep kemandirian. Apakah ini sebagai lembaga institusi atau as a person sebagai personal hakim? Tapi karena Indonesia sendiri sudah nyebrang dari konsep kemandirian institusional ke konsep kemandirian individu. Sejak diperkenalkannya dissenting opinion. Sejak diperkenalkan dissenting opinion kan itu udah jadi tanggung jawab masing-masing personal. Kan personal, bahwa saya nggak setuju dengan pendapat majelis, tapi maka saya publish. Walaupun dissenting kita pinjam dari sistem yang sudah dikenal dalam dunia hukum di Amerika. Di Belanda nggak ada. Di Belanda tidak mengenal sistem dissenting opinion. Nah, jadi dissenting itu pertama kali diperkenalkan di Niaga. Niaga 98 tuh udah ada di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Pengadilan Niaga, Dan wajib dipublish katanya. Belakangan masuk ke Tipikor, segala akhirnya semua masuk. Nah, emang berasal dari budaya hukum yang beda. Mengenai konsep kemandirian pun beda. Kalau di Belanda nggak ada. Meskipun berbeda pendapat, maka hakim berbeda pendapat harus mencatat perbedaan pendapatnya dalam bukunya dia, tutup bukunya buat dia sendiri. Oh gitu. Buat dirinya. Itu yang berlaku di Mahkamah Agung sampai sebelum reformasi. Jadi memang ada perubahan-perubahan di Indonesia juga dalam prosedur peradilan yang. Karena secara politik kan kita didorong ke kemandirian individu. Politik hukum kita ya bergeser ya. Dulu kan saya udah bilang tadi bahwa SEMA SK KMA sistem kamar itu merupakan salah satu peraturan yang paling banyak diganti sejak pertama kali disahkan. Disahkan 2011 sampai 2024 tuh udah 5 kali perubahan. Emang konsep kemandirian pun juga terlihat dibongkar pasang. Nanti kalau Bung Edwin lihat bagaimana pengaturan mengenai konsep dissenting di SK KMA sistem kamar pertama dengan
amandemen pertamanya itu beda banget karena yang pertama diundangkan oleh Pak Harifin Tumpa itu bilang bahwa kalau ada yang berbeda pendapat maka ini kalau nggak salah ya itu hakimnya bisa diminta dapat diminta untuk mengundurkan diri dari majelis diganti hakim lain jadi bulat ini amar putusan tuh bulat nggak ada dissenting itu di SK KMA pertama yang sin kamar. Tapi begitu 2012 dikembalikan lagi. Jadi kewenangan itu dikembalikan lagi, diperhalus lah, direlaksasi lah, nggak sekaku itu. Dipersilakan mengundurkan diri dari majelis, bukan dari hakim agung, dari majelis. Kalau nggak setuju ya udah, yuk mundur. Digantikan hakim agung lain. Kalau memang kalah suara mayoritas ya, itu sempat ada ketentuan itu. Informasi baru, jadi dinamika penting yang perlu diketahui juga ya. Betul. Kadang kita merasa ini kok nggak konsisten atau apa, tapi memang sistemnya memungkinkan terjadi seperti itu. Jadi walaupun kita bisa mengkritik sih ya, itu juga banyak yang bisa dikritik ya. Kita juga masih bisa banyak bahas itu ya Bang Dhani ya di berita-berita hukum online nih. Oke, paling nggak kejawab deh pertanyaan di episode hari ini kan. Kalau ngomongin rumusan rapat kamar, landmark decision, jurisprudensi, mana yang sakti? Tiga-tiganya sakti. Tergantung situasi. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Mau pakai yang mana? Ya pokoknya yang penting nih ya buat kita semua ketika ngomongin peradilan, pada akhirnya bacalah ketiganya gitu ya untuk dalil yang baik gitu ya. Karena inilah prosedur yang harus kita tempuh walaupun terasa masih perlu banyak yang dipelajari. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita membypass dengan menyuap hakim, memesan putusan. Aduh ampun. Oke, sampai sini aja ngegaspol vonis episode pertama musim 2. Terima kasih buat Bang Dhani, terima kasih buat Bang Arya, Dr. Arya sudah ngobrol bareng kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye-bye.